Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji milik Allah. Salawat dan salam sama-sama kita mohonkan kepada Allah. Semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat berserta salam juga Allah curahkan kepada keluarganya, para sahabatnya dan umatnya senantiasa istiqomah di atas agama yang beliau bawa, ya risalah yang beliau bawa, yaitu agama Islam, dan di atas sunnah-sunnah Nabi SAW, yang menegakkan agama di atas sunnah-sunnah Nabi SAW. Baik kawan-kawan mahasiswa semuanya, saya akan mereview apa yang sudah kalian diskusikan tadi di kelas online mengenai pandangan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah tentang jiwa, ya. Jadi Ibnul Qayyim Al-Jauziyah itu nama aslinya Muhammad bin Abu Bakar bin Ayyub bin Sa'ad bin Huraiz Az-Zar'i. Ya, beliau ini lebih dikenal dengan Al-Jauziyah, ya. Ibnul Qayyim Al-Jauzi, ya. Jadi asalnya ini dari Jauzi, ya, dari Al-Jauzi, ya. Beliau berasal dari kampung Al-Jauziyah, ya, di mana kampung itu didirikan oleh ayahnya sendiri, ya, yang merupakan kepala sekolahnya, yang merupakan pendiri kampung, dan juga ayahnya mendirikan sekolah di situ, madrasah, dan ayahnya adalah kepala sekolahnya yang disebut dengan sekolah atau madrasah As-Sadariyah, ya. Beliau sendiri Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dilahirkan di Damaskus ya tahun 1691 Hijriah atau 1292 Masehi. Ya, keluarganya keluarga yang terhormat, ya, yang berharta, ya. Kemudian Ibnul Qayyim sendiri juga pernah belajar langsung dengan ayahnya, ya, dan kemudian mempengaruhi pemikiran-pemikirannya. Ya, beliau dianggap sebagai seorang reformis Islam, ya, tokoh reformis Islam, ya, dan para ulama mengakui beliau, ya, dari berbagai karya dan ilmunya, ya. Bidang minat keilmuan yang beliau minati, ya, adalah bidang hadis, ya. Seluruh ilmu hadis, ya, fikih, syariat, kemudian pernah juga beliau belajar ilmu kalam, ya, kemudian tasawuf, bahasa Arab, dan nahwu. Nah, Ibnul Qayyim merupakan murid dari Ibnu Taimiyah yang menyayangi dan selalu bersama gurunya, ya. Dan beliau mendapat perhatian khusus dari gurunya, dari Ibnu Taimiyah, ya, sehingga Ibnul Qayyim ini kemudian menjadi penerus dari pemikiran-pemikiran Ibnu Taimiyah, ya, dalam berbagai hal, termasuk dalam persoalan akidah, ya, syariat, ya, atau fikih dan lain-lain. Nah, dan beliau juga yang mengajarkan buku-buku Ibnu Taimiyah kemudian kepada orang-orang serta menyebarkan ilmu-ilmunya, ya. Tujuan utama dari Ibnul Qayyim ini adalah dalam dakwahnya atau dalam tradisi keilmuan yang beliau bangun adalah untuk mengajak orang kembali kepada akhlak, akidah, ya, para salaf, ya, salafus saleh, ya. Karena beliau menganggap itulah cerminan ajaran yang sebenarnya, ya. Kemudian beliau meninggal pada tahun 1751 Hijriah, ya. Nah, karya-karya Ibnul Qayyim ini banyak, ya. Di antaranya ada yang sangat terkenal, itu Ar-Ruh, ya. Ar-Ruh ini diterbitkan oleh Darul Kitab Al-Arabiyah di Beirut. Kemudian pernah ditahqiq oleh dan dikaji oleh Sayyid Jamili. Kemudian ada Tuhfatul Maudud bil Ahkam Al-Maulud, ya. Ini ditahqiq oleh Abdul Qadir Al-Arnaud, kemudian diterbitkan oleh Maktabah Darul Bayan. Kemudian ada buku Miftah Darus Sa'adah, ya, Miftah Darus Sa'adah. Ada 2 juz, ya. Kemudian ada Raudatul Muhibbin, ya, wa Nuzatul Mustaqin, ya.
diterbitkan oleh Darul Fikr Al-Arabi. Kemudian ada Thariq Al-Hijratain wa Babus Sa'datain, ya. Kemudian ada risalah fi amradul qulub, ya, fi amradul qulub, ya. Ini beberapa karya dari karya dari Ibnul Qayyim yang berkaitan dengan ilmu psikologi, ya, ilmu jiwa. Lalu bagaimana Ibnul Qayyim memandang jiwa, ya? Ibnul Qayyim menggunakan istilah ruh dan nafs untuk pengertian yang sama. Menurutnya itulah pendapat para jumhur ulama. Ini bisa dilihat dari kitab Ruhnya Ibnul Qayyim. Dia menjelaskan pendapat ulama terdahulu tentang hakikat jiwa dengan menyebutkan bahwa di antara mereka ada yang berpendapat pertama, jiwa adalah tubuh. Ya, ini pendapat pertama. Kedua, jiwa adalah substansi. Ketiga, jiwa tidak lain berasal dari 4 unsur alam, yaitu panas, dingin, kering, dan basah. Jadi perpaduan dari berbagai unsur. Keempat, sesungguhnya jiwa memiliki makna lain di luar unsur yang 4. Jadi memang jiwa ini menjadi sesuatu misteri, ya, tapi dari beberapa pendapat ulama kemudian Ibnu Qayyim mencoba merangkum, ya, beberapa unsur jiwa ini, ya, pendapat ulama tentang jiwa. Kelima, jiwa adalah darah bening dan bersih dari kotoran. Keenam, jiwa adalah bagian halus yang masuk dan keluar melalui proses pernapasan. Ketujuh, jiwa bukanlah badan, bukanlah pula substansi. Jiwa tidak pula memiliki ruang, panjang, lebar, kedalaman, warna, dan bagian. Jiwa tidak berada di dalam alam, di luar alam, di samping alam, atau di alam yang lain. Kedelapan, jiwa adalah substansi yang memiliki panjang, lebar, kedalaman, dan ruang. Jiwa adalah penggerak tubuh sebagaimana dikatakan Ibnu Hazm. Akan tetapi menurut Ibnu Qayyim semua pendapat tentang jiwa tidak ada yang benar. Nah, ini kemudian dia kemukakan pendapat para ulama tentang jiwa. Kemudian beliau sendiri Ibnu Qayyim menyimpulkan dari berbagai pendapat tentang jiwa itu tidak ada yang benar. Ini aja dengan kitab Ruhnya. Nah, pendapat yang benar menurut Ibnu Qayyim tentang jiwa bahwa jiwa itu adalah substansi yang bersifat nurani, alawi khafif hayy mutaharrik, ya, atau jisim yang mengandung nur, ya, jisim yang mengandung nur, ya, berada di tempat yang tinggi, lembut, hidup, dan dinamis. Jisim ini menembus substansi anggota tubuh dan mengalir bagaikan air atau minyak zaitun atau api di dalam kayu bakar. Selama anggota badan dalam keadaan baik untuk menerima pengaruh yang melimpah di atasnya dari jisim yang lembut ini, maka jisim yang lembut itu akan tetap membuat jaringan dengan bagian-bagian tubuh. Kemudian pengaruh itu memberinya manfaat berupa rasa, gerak, dan keinginan. Jadi nampak sekali di sini bahwa Ibnu Qayyim punya pandangan sendiri tentang jiwa, bahwa jiwa itu adalah sesuatu yang mengalir di dalam tubuh manusia yang kemudian menyebabkan tubuh ini bergerak. Nah, itu jiwa menurut pandangan Ibnul Qayyim. Jadi dia ada dalam jisim kita, ada dalam tubuh ini, tapi lembut sekali, tapi mampu menggerakkan tubuh. Nah, itu menurut pandangan Ibnul Qayyim tentang jiwa, ya. Pendapat ini didasarkan Ibnul Qayyim kepada Quran, Sunnah, dan ijma para sahabat. Kemudian juga argumentasi akal dan fitrah. Dia menyebutkan banyak ayat Al-Quran dan hadis menunjukkan kebenaran tentang pendapat jiwa ini, ya. Di antaranya Ibnu Qayyim menunjukkan bahwa ada beberapa jenis jiwa yang disebutkan dalam Quran seperti nafsu mutmainnah, nafsu lawwamah, nafsu amarah, ya. Kemudian surah nafsu mutmainnah ini terdapat dalam surah Al-Fajr ayat 27, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah ya irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, dan seterusnya itu. Kemudian juga dalam surah Al-Qiyamah ayat 1 sampai 2 tentang jiwa lawamah, Allah berfirman, aku sungguh-sungguh bersumpah dengan hari kiamat dan aku benar-benar bersumpah dengan jiwa lawamah. Jiwa lawamah itu jiwa yang kadang baik, kadang buruk. Kalau mutmainnah jiwa yang sudah tenang, yang baik, ya, yang sudah taat. Kemudian ada jiwa amarah dalam surah Yusuf ayat 53. Sesungguhnya jiwa itu benar-benar menyuruh kepada keburukan
Jadi amarah ya. Nah, ini 3 jenis jiwa yang ada dalam Quran, dan dari ketiga jenis ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa jiwa itu mampu untuk menggerakkan tubuh kita ya. Jiwa tadi memang tidak nampak ya, tidak berwujud ya, tapi dia bisa dirasakan, kemudian yang kita rasakan itu bisa terwujud dalam bentuk perilaku yang digerakkan oleh jiwa tadi. Nah, Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa sebenarnya jiwa itu satu, tetapi memiliki 3 sifat yang dinamakan dengan sifat mendominasinya. Ya, jadi jiwa tadi sebetulnya satu. Ya. Yang 3 jenis jiwa tadi menurut Ibnu Qayyim yang disampaikan dalam Quran tadi adalah sifat-sifat dari jiwa. Mutmainnah, sifat jiwa yang baik. Lawamah, sifat jiwa yang galau, yang kadang baik kadang tidak baik. Kemudian ada amarah, sifat jiwa yang kebinatangan, yang hewaniah, sifat-sifat hewaniah ada di situ. Tapi pada intinya menurut Ibnu Qayyim jiwa itu satu, cuman memiliki 3 sifat. Jadi jenis ketiga ini menurut Ibnu Qayyim adalah jenis-jenis sifat dari jiwa ya. Dimana ketika salah satu jiwa itu mendominasi, maka akan memunculkan sifat-sifat pada manusia sesuai dengan jenis jiwanya itu. Kalau mutmainnah maka dia akan muncul dalam bentuk perilaku-perilaku, sifat-sifat yang baik, ketaatan ya, amal soleh dan lain-lain. Tapi kalau lawamah itu kadang dia berbuat dosa, kadang dia bertaubat ya, dan lain-lain. Kemudian kalau amarah itu selalu berbuat maksiat ya, karena mendominasi jiwa seseorang. Ya. Itu ya sedikit pandangan Ibnu Qayyim ya, tentang jiwa ya. Ya, jadi saya memahami di sini bahwa jiwa Ibnu Qayyim itu yang dia tidak nampak ya, tapi dia bisa dirasakan, ada di dalam jisim kita dan dia mampu menggerakkan. Kemudian jiwa itu satu, cuman memiliki 3 sifat yang disebut dengan sifat mutmainnah, lawamah dan amarah tadi. Ya. Jiwa lawamah ini jiwa yang fitrah sebetulnya ya, fitrah yang sesuai dengan kehendak Tuhan ya, gitu. Kemudian Ibnu Qayyim juga menyinggung tentang akal di sini ya. Ya, akal. Ibnu Qayyim mengingatkan akan nilai dan keutamaan akal, sebab akal merupakan alat dan timbangan setiap ilmu untuk mengetahui yang benar dan yang salah. Jadi jelas di sini Ibnu Qayyim mengatakan bahwa akal itu untuk menimbang yang benar dan yang salah, yang hak dan yang batil. Arti akal di sini adalah daya fikir, kemampuan seseorang untuk berpikir. Dia menyebutkan ungkapan kaum bijak terdahulu, yaitu bahwa akal adalah raja, badan adalah ruh raja. Ya. Kemudian sedangkan indera adalah seluruh gerakan raja dan rakyat. Jika akal tidak mampu mengatur dan memimpin indera, maka akan terjadi kerusakan pada semuanya. Jadi memang akal ini menentukan baik buruknya badan kita, ya, perilaku kita, ya, sikap sifat kita itu sangat ditentukan oleh akal kita. Ya. Ibnu Qayyim juga mengatakan bahwa akal itu ada 2. Pertama, akal insting yang merupakan bapak atau pemelihara dan penghasil ilmu. Kedua, akal muktasab atau mustafad yang merupakan hasil ilmu. Jika kedua akal itu menyatu di dalam diri seseorang, maka berarti itulah keutamaan Allah yang diberikan kepada siapa yang Ia kehendaki. Dia bernasib baik dan mendapatkan kebahagiaan dari berbagai sisi. Jika salah satu dari keduanya hilang, maka hewan ternak lebih baik darinya. Ya. Lalu jika yang berfungsi hanyalah satu, maka orang akan mengalami kekurangan karena berkurangnya salah satu dari keduanya. Ya, ini kurang akal maksudnya. Di antara manusia, kata Ibnu Qayyim, juga ada yang kuat pada akal insting, dan di antara mereka ada pula yang kuat pada akal perolehan. Secara realita, pemilik akal insting yang tidak memiliki ilmu dan pengalaman merupakan bencana yang menimbulkan kelalaian dan ketidakmampuan memanfaatkan peluang. Sebaliknya, orang yang memiliki akal perolehan akan menghasilkan keberanian karena ilmunya berdasarkan peluang dan jalan peluang yang membuatnya bersegera untuk mencapainya. Sementara akalnya yang bersifat instingtif tidak mampu mendolanya. Pada umumnya dia berhasil karena keberaniannya dan yang utama karena pengendaliannya. Ya.
akal yang paling sempurna dan utama adalah akal yang di dalamnya terkumpul akal instinktif dan akal perolehan atau mustafad dari mishkat an-nubuwah. Ya. Pendapat Ibnul Qayyim tentang akal instinktif dan akal perolehan, yang akal perolehan itu maksudnya akal melalui proses belajar ya. Kalau akal instinktif itu akal bawaan ya, yang dasar ya, yang kalau mungkin teori-teori psikologi barat menyebutnya mungkin ada di situ akal kolektif ya, atau jiwa kolektif mungkin dari barat. Mas setiap orang tuh punya kolektif mind ya, pemikiran kolektif. Nah mungkin ini agak mirip dengan pendapat Ibnul Qayyim di sini ya. Nanti baca teorinya para neo Freudian ya, ada di situ akal kolektif. Saya lupa entah teorinya Fromm atau Jung ya, Jung ya kalau saya tidak salah teorinya Jung ya. Nanti silakan dicek ya. Jadi ada juga akal perolehan. Ini akal perolehan ini akal dari proses belajar ya. Jadi kalau berkumpul dua akal ini pada seseorang, kata Ibnul Qayyim, maka orang itu akan memperoleh keberuntungan karena memang dia menjadi orang yang cerdas ya, pandai membaca peluang ya, menyelesaikan masalah dan lain-lain. Tapi kalau salah satu yang ada ini menjadi musibah. Kalau insting saja yang ada, maka orang itu berhasil hanya karena keberaniannya saja, tanpa pengalaman ya. Seperti itu kira-kira gambaran Ibnul Qayyim mengenai akal ya. Ibnul Qayyim juga membagi akal menjadi akal ilmiah, akal teoritis, dan akal praktis sebagaimana dilakukan Farabi dan Mushina. Ibnul Qayyim menyebutkan juga adanya perbedaan individual antara banyak orang karena keunggulan dan dominasi salah satu akal atas akal yang lain. Di antara manusia ada yang kekuatan akalnya teoritisnya lebih kuat dan dominan, tetapi kekuatan akal praktis sangat lemah, dan ada juga yang sebaliknya. Tapi ini dinamika akal menurut Ibnul Qayyim ya. Kemudian Ibnul Qayyim juga pernah berbicara tentang kebutuhan dan dorongan ya. Ibnul Qayyim menjelaskan tentang hikmah Allah sehingga memberikan manusia berbagai dorongan dan motif yang mendorong untuk melakukan berbagai perilaku yang mengandung daya tahan dan kemaslahatan. Jadi ada syahwat di sini ya, ada kebutuhan syahwat, ada dorongan lapar, dorongan haus, fisiologis dan lain-lain, yang ini merupakan penyebab munculnya motif dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu ya. Kemudian Ibnu Qayyim juga menjelaskan tentang emosi ya. Di situ ada kesedihan, ketakutan, ini semua ada dalil-dalil yang beliau kemukakan. Ada cinta ya. Kemudian ada kerinduan, ada asmara ya. Kemudian ada kenikmatan dan penderitaan. Nah, ini sekilas mengenai pandangan Ibnu Qayyim tentang jiwa ya. Jadi memang Ibnul Qayyim sendiri dibandingkan para ulama yang lain ya, itu memiliki pandangan yang tersendiri mengenai jiwa ya. Dimana tadi di awal dikemukakan tentang pendapat para ulama, kemudian beliau bantah bahwa pendapat itu tak ada yang benar. Yang benar adalah ini. Kemudian beliau sampaikan dasar-dasar dari Quran dan hadis tentang jiwa ya, tentang jiwa ya. Kemudian Ibnul Qayyim membahas juga tentang hakikat dari jiwa itu ya. Kemudian juga membahas tentang akal ya, kemudian ada kebutuhan dan dorongan. Baik kawan-kawan, inilah sekilas review saya untuk perkuliahan kita di pertemuan ini tentang pandangan Ibnul Qayyim tentang jiwa. Ya, mudah-mudahan ini bisa dipahami dan menjadi dasar kita untuk melakukan pemikiran kajian-kajian yang lain tentang psikologi Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.